Saya akan membawakan materi yang keempat, yaitu dengan berjudul basis data. File-based atau file-based system adalah kumpulan dari program-program aplikasi yang menyediakan layanan untuk end user atau laporan. Setiap program mendefinisikan dan mengatur datanya masing-masing. File-based itu terdiri dari file-based processing, sales files. Bisa dilihat di gambar bahwa terdiri dari beberapa, yaitu file data entry and report, atau bisa sales, dan contract files dan file sales file terdapat di kotak yang di samping komputer itu. Keterbatasan dari pendekatan berbasis file atau file based yaitu data terpisah-pisah dan terisolasi atau separation and isolation of data. Yang kedua, duplikasi data. Yang ketiga, ketergantungan data. Keempat, ketidaksesuaian format file. Yang kelima, program aplikasi dan query atau pengembangan yang terbatas. Selanjutnya itu pendekatan database. Timbul karena pengidentifikasi data tersimpan atau diletakkan dalam program aplikasi bukan tersimpan pada sistem yang terpisah dan independen. Tidak ada pengaturan atau kontrol pada pengaksesan manipulasi data yang dilakukan oleh program aplikasi. Hasilnya itu database dan database management system (DBMS). Definisinya kumpulan relasi logika dari data dan deskripsi data yang dapat digunakan bersama dan dibuat untuk informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Katalog sistem metadata menyediakan deskripsi data untuk memungkinkan kemandirian data program atau program data independence. Merupakan relasi data logikal yang terdiri entity, atribut, dan relationship dan informasi organisasi dan atau perusahaan. Database Management System atau DBMS. Sistem produksi dapat memungkinkan user untuk mendefinisikan, membuat dan memelihara database dan menyediakan akses terkontrol untuk database yang bersangkutan. Definisi data DDL. Untuk spesifikasi tipe data, struktur dan batas-batasan lainnya, yaitu skema eksternal, konseptual, dan internal, juga mapping yang ada. Seluruh spesifikasi disimpan dalam database DBMS harus disertakan dengan komponen DLL atau proses atau DLL compiler manipulasi data DML. DBMS harus mampu menangani pemanggilan data, update atau menghapus data, juga penambahan data baru ke dalam database. DBMS harus menyertakan komponen DML processor atau DML compiler. Keamanan dan integritas data. DBMS harus mampu memonitor permintaan user dan menolak segala usaha yang mengganggu batasan keamanan dan integritas data yang telah didefinisikan. Recovery dan koreksi data. DBMS atau komponen software lain atau transaction manager harus menyediakan kontrol sistem recovery dan koreksi data. Dictionary berisi data about the data, yaitu seluruh objek yang terkait dalam sistem didefinisikan dan tersimpan dalam data dictionary. Performance. DBMS harus menampilkan semua fungsi yang telah didefinisikan sebelum se-efisien mungkin. Mekanis view, yaitu menyediakan penampilan kepada pengguna data-data yang diperlukan dan digunakan saja. Komponen DBMS.
yaitu hardware meliputi PC sampai dengan jaringan komputer, tempat penyimpanan secondary atau magnetic disk, input atau output device, X-disk, driver, device controller, input-output channels, dan lainnya. Hardware proses dan main memori digunakan untuk mendukung saat eksekusi sistem informasi database. Software DBMS, operation system, network software jika diperlukan, dan program aplikasi pendukung lainnya. Data pada sebuah sistem database, baik itu single user system maupun multi user system, harus diintegrasi dan dapat digunakan bersama. Integrated and share digunakan oleh organisasi dan deskripsi dari data disebut skema. Berikutnya itu prosedur, instruksi, dan aturan yang harus disertakan dalam mendesain dan menggunakan database dan DBMS. Papel, DA atau Data Administration, seorang yang berwenang untuk membuat keputusan strategis dan kebijakan mengenai data yang ada. DBA atau Database Administrator menyediakan dukungan teknik untuk mengimplementasikan keputusan tersebut dan bertanggung jawab atas keseluruhan kontrol sistem pada level teknis. Database atau Database Designer atau Loggart and Physical. Aplikasi programmer bertanggung jawab untuk membuat aplikasi database dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ada seperti C++, Java, dan lainnya. End user, siapapun yang berinteraksi dengan sistem secara online melalui workstation atau terminal. Keuntungan dan kerugian DBMS. Keuntungan DBMS yaitu pengguna data bersama, mengurangi kerangkapan data, menghindari ketidakkonsistenan data, integritas data terpelihara, keamanan terjamin, kebutuhan user yang kompleks dapat teratasi. Pelaksanaan standarisasi, peningkatan produktivitas, layanan backup dan recovery semakin baik. Kerugian DBMS yaitu rumit, karena penempatan fungsi dari DBMS yang baik menyebabkan DBMS menjadi software yang cukup rumit. Seluruh user harus mengetahui fungsi-fungsi yang ada dengan baik sehingga dapat memperoleh manfaatnya. Ukuran, kerumitan dan banyaknya fungsi yang menyebabkan DBMS memerlukan banyak software pendukung yang mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan dan memori, biaya DBMS, biaya tambahan hardware, biaya konversi, performance. Pada dasarnya DBMS dibuat untuk menyediakan banyak aplikasi. Akibatnya mungkin beberapa aplikasi akan berjalan tidak seperti biasanya. Bigger impacts of a failure. Karena sistem yang berpusat tidak selalu user dan aplikasi terakses dari DBMS, maka kerusakan pada bagian manapun dari sistem akan rusak. Itulah materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.